aktivitas gitu ya atau proses sekedar ini ya, misalnya dikemas biar lebih cantik, biar lebih menarik gitu ya. Tapi di situ nggak mengolah bahan baku, raw material menjadi produk jadi. Berbeda perusahaan manufaktur ya, di mana persediaannya itu ada yang berupa persediaan bahan baku, persediaan yang masih dalam proses ya, bahan baku yang sudah masuk proses produksi tapi belum selesai gitu ya, belum selesai proses produksi, dan ada persediaan barang atau produk jadi. Ya. Nah, di sini penting bagi perusahaan ya, yaitu manajemen mengelola atau memanage persediaannya dengan baik, dengan efektif dan efisien. Kenapa? Kira-kira kok perusahaan perlu mengelola, memanage persediaannya dengan baik, secara efektif dan efisien? Kenapa? Ada yang mau mencoba menjelaskan barangkali dari sudut pandang Anda? Kakak Nisa, tolong disimpan. Kenapa? Ayo. Oke, salah satu alasannya kenapa manajemen harus gitu ya mengelola persediaannya dengan baik, secara efektif dan efisien, karena untuk menyediakan gitu ya atau menyelenggarakan persediaan, sebagaimana kita ketahui persediaan itu kan salah satu elemen atau komponen modal kerja yang selalu berputar ya. Nah, dana atau modal yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan itu jumlahnya tidak sedikit. Ya, misalnya untuk membeli bahan baku ya, bahan baku yang nantinya akan masuk ke proses produksi, itu kan dananya nggak sedikit ya misalnya. Perusahaan perlu mengalokasikan sejumlah modal ya, sejumlah dana untuk bisa membeli persediaan bahan baku salah satunya. Ketika pengelolaannya tidak bagus gitu ya, tidak efektif, tidak efisien, itu nanti berdampak terhadap profit yang diperoleh tentunya ya. Salah mengelola nanti ya ngaruh ke keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Ya, apalagi kalau ternyata misalnya ya untuk membeli persediaan atau stok bahan baku itu perusahaan terpaksa cari dana pinjaman misalnya ya, pinjam ke bank lah ya. Karena bahan bakunya itu belinya itu jumlahnya besar misalnya ya. Nah, sementara misalnya dananya itu boleh pinjem ke bank lah ya. Pinjem ke bank itu nggak gratis ya, ada bunga yang harus dibayarkan. Belum lagi biaya-biaya lainnya kan gitu ya yang sudah dipotong di awal gitu ya. Biaya-biaya lain yang diperhitungkan. Nah, jangan sampai udah dana untuk beli bahan baku tadi boleh minjem gitu ya. Kemudian bahan baku tersebut dikelolanya tidak baik, tidak benar gitu ya, tidak efektif, tidak efisien, sehingga nanti hasil gitu ya yang diperoleh dari mengelola bahan baku itu, keuntungannya itu nanti nggak bisa nutup biaya modal tadi, ya kan rugi ya. Jangan sampai terjadi demikian. Harusnya, oh iya, dari mengelola bahan baku tadi gitu ya, keuntungan yang didapatnya itu nanti bisa nutup biaya modal yang dikeluarkan pada saat perusahaan mencari pendanaan untuk membeli bahan baku tadi. Ya. Kemudian alasan lainnya gitu ya, kenapa penting perusahaan mengelola persediaannya ya, bahwa yang namanya persediaan ini ya, itu kan saling berkaitan ya dengan Kakak Ais, tolong jangan ganggu dulu ya. Yang namanya persediaan di perusahaan ya, itu saling berkaitan dengan komponen-komponen yang lain. Maksud saya begini, anggaplah misalnya di suatu perusahaan ya, perusahaan manufaktur lah. Di dalam perusahaan manufaktur itu kan ada divisi-divisi, ada bagian-bagian, ada departemen ya. Ada divisi pembelian misalnya ya, ada divisi produksi, ada divisi penjualannya, ada divisi keuangannya gitu ya.
Nah, berarti kan divisi salah satunya gitu ya, divisi persediaan ini itu nanti akan berkaitan dengan divisi yang lainnya. Nah, untuk membeli apa persediaan aja ya misalnya ya, membeli bahan baku gitu ya. Berarti kan nanti oh iya ada hubungan, ada kaitan dengan divisi pembelian karena yang membeli bahan baku adalah divisi pembelian gitu ya, yang melakukan proses order. Terus nanti yang mau menyediakan dananya gitu ya, uangnya, oh berarti kan berkaitan dengan divisi keuangan. Ya. Terus misalnya bahan bakunya sudah sampai ke gudang ya, nanti sama gudangnya disimpan, berarti kan ada divisi gudang juga ya, divisi penyimpanan misalnya ya. Kemudian nanti akan masuk proses produksi, oh berarti berkaitan dengan divisi atau departemen produksi. Ya. Jadi karena saling berkaitan gitu ya, maka jika ada trouble, jika ada permasalahan di divisi persediaan misalnya ya, di bagian persediaan, maka bisa ngaruh, bisa berdampak ke divisi atau bagian yang lainnya yang ada di perusahaan. Ya, jadi saling berkaitan. Dan akan berpengaruh gitu ya terhadap ini nantinya pelayanan konsumen. Ya. Misalnya tadi ada masalah gitu ya, mengelola persediaannya sehingga terlambat masuk proses produksi. Harusnya misalnya bahan bakunya itu masuk gitu ya ke produksi, tapi keterlambatan karena salah perhitungan, terlambat order misalnya ya, terlambat datang, akhirnya terlambat produksi. Kalau terlambat produksi berarti kan nanti produk jadinya itu yang harusnya bisa segera memenuhi permintaan konsumen gitu ya, permintaan pelanggan, akhirnya terlambat. Nggak bisa memenuhi permintaan konsumen tepat waktu. Atau misalnya karena salah perhitungan, itu nanti yang masuk ke proses produksi, inputnya itu nggak full capacity. Ya, harusnya masuk proses produksi misalnya sekian unit, sekian kilogram gitu ya bahan bakunya, tapi karena bahan bakunya kurang, artinya harus nunggu dulu gitu ya order yang baru, berarti kan nanti hasil gitu ya atau produk jadi yang dihasilkan juga nggak sesuai ya. Harusnya si mesin itu bisa menghasilkan, bisa bekerja dan menghasilkan misalnya 1000 kg, 1000 unit, tapi karena inputnya gitu ya, bahan bakunya itu cuman yang tersedianya separohnya misalnya ya, berarti produk jadi yang dihasilkannya juga nggak bisa optimal. Sehingga nanti mempengaruhi juga gitu ya pelayanan ke konsumen atau ke pelanggan. Harusnya misalnya bisa menyediakan sekian unit gitu ya, bisa menyediakan tepat waktu, tapi karena ada masalah tadi, akhirnya nggak bisa. Nah, kalau sudah begitu kan tidak menutup kemungkinan nanti si konsumen atau si pelanggan bisa beralih kan gitu ya ke perusahaan lain yang bisa menyediakan, menghasilkan produk gitu ya dengan kualitas yang sama. Ya. Apalagi kalau misalnya bisa membeli dari perusahaan lain gitu ya produk dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah, akan ditinggalkan gitu ya oleh pelanggan, oleh konsumen. Jadi nanti berkaitan juga ke pelayanan pelanggan gitu ya, bagaimana perusahaan bisa memenuhi kebutuhan atau permintaan sehingga nanti si konsumen bisa loyal. Nah, kalau nggak bisa ya sudah, jangan salahkan kalau misalnya si konsumennya, pelanggannya pindah ke lain hati. Ya, itu ya. Terus kira-kira alasan lainnya apa ya? Kenapa perusahaan itu penting atau harus mengelola persediaannya dengan baik? Selain yang sudah tadi dijelaskan. Kira-kira alasan apa lagi? Itu materinya sudah dibaca belum ya? Belum dipelajari. Belum sempat ya. Karena ini ya, keasikan ya minggu kemarin tuh libur. Padahal saya hayu gitu ya kalau misalnya mau masuk biar materinya nggak ketinggalan sama yang di hari Senin ya, jadwal kelas 2L. Nah, tapi minta libur, oke, nggak apa-apa. Saya sih senang juga sih libur. Nggak ngajar ya, tanggal merah. Waktu tuh berjalan begitu cepat ya, nggak kerasa. Tahu-tahu udah hari Selasa lagi ya.
ya, ketemu lagi. Saking betahnya di dunia ya, kalau nggak betah mah kan ini ya, terasanya lama. Ya, kita misalnya datang ke suatu daerah, ke suatu tempat, kalau nggak betah itu kok rasanya lama banget ya, dari pagi ke siang, dari siang ke malam pengen segera berlalu gitu ya, waktu hari pengen segera pulang misalnya. Kalau betah mah fine-fine aja, enjoy-enjoy aja. Sama kayak kita ya, tinggal di dunia nggak kerasa, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ini sudah pertengahan tahun lagi. Harus pinter-pinter ini ya, ngisi waktu, memanfaatkan waktu. Jangan sampai banyak waktu yang terbuang sia-sia. Karena waktu yang sudah terjadi itu nggak akan terulang lagi ya. Nggak bisa diputer yang namanya waktu. Meskipun kalau kita lihat di film katanya ada itu ya, alat mesin waktu bisa kembali misalnya ke masa lalu, atau bahkan ada mesin waktu kita bisa datang ke masa depan ya. Walau alam ya, apakah demikian adanya. Karena ada kalanya apa yang dipikirkan oleh kita, oleh manusia itu bisa saja terwujud atau terrealisasi. Zaman dulu orang bermimpi bisa terbang, oh ternyata kemudian hari beneran bisa terbang gitu ya, ada pesawat. Oke, kembali ke tadi materinya. Jadi sekali lagi ya, intinya penting bagi perusahaan, dalam hal ini manajemen ya, mengelola persediaannya dengan efektif dan efisien, karena yang namanya mengelola persediaan itu nanti timbul biaya. Biaya-biaya berkaitan dengan persediaan. Ya, misalnya mau beli bahan baku, oh berarti kan ada biaya-biaya tuh yang mungkin timbul, yang mungkin dikeluarkan berkaitan dengan order atau pemesanan atau pembelian bahan baku, dari mulai order gitu ya, sampai dengan bahan baku tersebut sampai atau tiba ke gudang perusahaan. Ya, ada biaya pengirimannya misalnya ya. Belum lagi nanti setelah nyampe ada biaya penyimpanan. Nah, di gudang itu kan bukan berarti si bahan baku tadi itu baik-baik saja. Ya kan ada kemungkinan bahwa bahan baku itu misalnya mengalami kerusakan gitu, ada cacat atau penurunan kualitas, apalagi kalau disimpannya itu dalam waktu yang cukup lama gitu ya, salah memanage ya. Belum lagi kalau kita bicara misalnya bahan bakunya itu dia punya expiry date, tanggal kadaluarsa ya. Kalau misalnya salah mengelola, salah memanage gitu ya, mana yang harus lebih dulu dipakai gitu ya. Kalau yang ada expiry date-nya itu kan harusnya oh iya tanggal yang lebih dulu kadaluarsa gitu ya, segera misalnya ya segera digunakan untuk proses produksi. Karena salah gitu ya, yang penting masuk proses produksi, ya akhirnya misalnya banyak bahan baku yang tidak bisa digunakan ya, karena yang expiry date tadi yang sudah kadaluarsa. Nah, jangan sampai seperti itu. Adanya pemborosan gitu ya, pembengkakan biaya. Berarti kan itu nggak efisien ya. Itu nanti tentunya mempengaruhi terhadap profit atau laba yang diperoleh oleh perusahaan ya, menurunkan labanya ya, biaya tadi. Nah, di sini ada contoh biaya penyimpanan ya. Tadi kan barusan saya menyinggung masalah terkait biaya persediaan ya, bahwa mengelola persediaan itu nanti menimbulkan biaya, timbul cost ya. Nah, salah satunya ada biaya penyimpanan ya, carrying cost. Contoh biaya penyimpanan ada biaya gudang ya, tadi ya disimpan di gudang, bisa saja bahan bakunya itu rusak gitu ya, nyusut atau cacat atau kualitasnya turun ya, sehingga itu menjadi biaya. Kemudian biaya modal yang tertanam dalam persediaan, seperti yang tadi saya contohkan, misalnya untuk membeli bahan baku perusahaan itu pinjam ke bank ya, pinjam itu nggak gratis, ada bunganya. Nah, berarti bunga yang dibayarkan itu ya
Dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan itu sebagai biaya modal untuk mendapatkan sejumlah dana yang nantinya akan dibelikan ke persediaan bahan baku misalnya. Ya. Makin tinggi gitu ya dana yang ditanamkan ke persediaan, maka bisa makin besar pula biaya modalnya. Jadi harus hati-hati, salah mengelola nanti nanti bisa saja hasil atau manfaat yang diperoleh dari mengelola persediaan tadi gitu ya, mengelola bahan baku tadi nggak sesuai dari yang diharapkan, nanti hasilnya justru lebih kecil dari biaya modal yang sudah dikeluarkan. Berarti kan kondisinya rugi ya di situ ya. Kemudian ada biaya pemeliharaannya, ya betul ya harus dipelihara karena misalnya ada bahan baku yang perlakuannya itu misalnya harus sedemikian rupa, harus disimpan misalnya di ruangan dengan suhu misalnya sekian gitu ya, di freezer misalnya ya, suhu yang dingin karena kalau salah penyimpanan itu nanti dia mudah busuk misalnya ya, kalau udah busuk nggak bisa digunakan lagi, nggak bisa digunakan ya otomatis kan rugi gitu ya, pemborosan. Nah, itu bisa termasuk ke biaya pemeliharaan juga berarti ya. Lalu biaya asuransi misalnya ya, betul ya. Ada kalanya beberapa persediaan gitu ya itu diasuransikan ya untuk menjamin bahwa kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, oh itu nanti bisa di-cover oleh asuransi misalnya ya. Terus yang lainnya ya seperti biaya penyusutan, kerusakan, keusangan. Nah, intinya ini adalah contoh-contoh ya biaya penyimpanannya. Adapun biaya pemesanan ya, itu yang tadi juga sudah disinggung ya, misalnya biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses pengiriman ya, terus penerimaan barangnya, terus biaya-biaya yang dikeluarkan kaitannya dengan pembayaran ya, pembayaran order yang mau dibeli gitu ya. Terus biaya-biaya awal pada saat order ya, ini termasuk biaya-biaya pemesanan atau ordering cost. Untuk menghitung biaya persediaan totalnya gitu ya, jumlah biaya persediaan ini nanti kita jumlahkan antara biaya penyimpanan tadi dengan biaya pemesanan. Ya. Nah, untuk menghitung biaya penyimpanan atau total carrying cost, ini kita bisa gunakan formula ya, C kita kalikan Q per 2, di mana Q per 2 itu dia nanti menunjukkan rata-rata persediaannya ya, dikalikan dengan C-nya, yaitu C di situ adalah biaya simpan untuk per unit atau persatuan per tahun atau per periodenya. Sedangkan untuk total biaya pemesanannya, itu nanti berapa kali gitu ya melakukan pemesanan, melakukan pembelian, nanti tinggal dikalikan biaya yang dikeluarkan untuk setiap kali melakukan pembelian atau pemesanannya. Kalau misalnya satu kali pembelian biaya yang dikeluarkannya 10.000, berarti kalau ada 10 kali pembelian atau pemesanan, berarti kan tinggal dikalikan 10 ya, 10 kali 10.000, oh berarti 100.000. Nah, sehingga nanti jumlah biaya persediaannya ya kita tinggal hitung saja ya, biaya penyimpanan dijumlahkan ditambah dengan biaya pemesanan ya. Nah, di manajemen persediaan ini intinya ya kita menentukan jumlah dan komposisi persediaan sehingga perusahaan bisa memastikan bahwa produksi lancar ya, tetap berjalan dan penjualan juga bisa berjalan dengan baik ya, yang nantinya akan memenuhi permintaan atau kebutuhan dari konsumen ya, serta kebutuhan pembelanjaan perusahaan dengan efektif dan efisien. Jadi harus dipertimbangkan gitu ya untuk menyediakan persediaannya ini, stoknya ini, dananya itu mau dari mana? Apakah dari dana internal? Kalau dari dana internal, apakah mengganggu misalnya ya pos-pos atau kebutuhan yang lainnya ya, termasuk pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan bahan-bahan atau barang-barang yang diperlukan sesuai jumlah dan waktu yang dibutuhkan dengan biaya serendah-rendahnya. Jadi sebisa mungkin biaya-biayanya itu ditekan ya, diminimalkan. Ketika perusahaan bisa meminimalkan biaya-biaya persediaan, itu berarti dikatakan perusahaan itu menjaga persediaannya itu secara ekonomis ya. Ya, di situ perusahaan sudah menerapkan manajemen persediaan EOQ, Economical Order Quantity. Nah,
di mana jumlah atau kuantitasnya gitu ya dipertahankan atau dibeli, dipesan yang nantinya bisa mengefisienkan biaya-biaya persediaan tadi. Nanti kita bahas juga ya. Tadi sudah. Nah, kita lihat bahwa ya sebenarnya perusahaan itu bisa menyelenggarakan atau misalnya ambil contoh gitu ya, bisa membeli bahan baku itu dengan berbagai cara. Ya. Untuk menyediakan, untuk menyelenggarakan sejumlah bahan baku misalnya ya atau persediaan, itu perusahaan bisa melakukannya dengan berbagai cara. Yaitu bisa dengan beli sekaligus gitu ya. Kalau beli sekaligus berarti kan nyetok banyak ya misalnya ya. Atau beli sering bertahap, nyicil belinya, belinya sedikit-sedikit misalnya ya pada saat dibutuhkan, pada saat mau produksi misalnya ya, atau kalau perusahaannya perusahaan dagang, ini nanti pada saat ada permintaan dari konsumen saja misalnya gitu ya, barang dagangan itu dibeli misalnya ya, berarti kan belinya sering, belinya bertahap. Atau mencoba menerapkan model manajemen persediaan yang IOQ ya. Nah, kita lihat konsekuensinya kalau perusahaan mengelola persediaannya atau misalnya membeli gitu ya dalam jumlah banyak, nyetok gitu ya bahan baku untuk beberapa bulan misalnya ya. Nah, di situ konsekuensi yang timbul diantaranya bahwa biaya penyimpanan bisa tinggi. Biaya penyimpanannya bisa tinggi ya. Di gudang itu tadi kan kita sudah tahu si bahan baku itu bukan berarti nanti dia akan baik-baik saja. Nah, apalagi kalau bahan bakunya itu mudah rusak gitu ya, ada kadaluarsanya. Terus kalau tidak dikelola penyimpanannya gitu ya, pengelolaannya tidak baik, maka bisa timbul kerugian. Ya, nah, kerugian itu kan berarti sebagai cost ya, biaya juga di situ, biaya penyimpanan. Terus biaya bunga bisa tinggi. Nah, kalau perusahaan menyelenggarakan persediaannya langsung sekaligus dalam jumlah banyak, nyetok banyak gitu ya untuk beberapa bulan misalnya ya, atau bahkan misalnya 1 tahun, berarti kan dana atau modal yang ditanamkan, yang diperlukan untuk membeli persediaan tadi itu jumlahnya banyak. Berarti biaya modalnya juga banyak. Otomatis nanti kan berkaitan dengan biaya bunga ya, kalau memang dana atau modalnya itu diperoleh dari misalnya dari sumber dana eksternal ya. Atau kalau kita mandangnya dia sebagai opportunity cost ya, opportunity cost ini adalah biaya kesempatan. Maksudnya gini, oke lah perusahaan misalnya akhirnya memutuskan mau membeli persediaan dalam jumlah banyak, mau membeli bahan baku nyetok sekaligus. Berarti kan dana atau modal yang ditanamkan untuk membeli bahan baku tadi larinya ke sana, besar misalnya ya banyak sejumlah sekian. Padahal kan sebenarnya andaikan dana atau modal yang tadi dimiliki perusahaan tidak dialokasikan semua untuk membeli bahan baku, itu bisa dialokasikan ke hal yang lain. Misalnya ada yang bisa belikan ke surat berharga misalnya ya, ke investasi jangka pendek yang nantinya bisa memberikan return atau keuntungan buat perusahaan. Tapi karena dialokasikan dalam jumlah yang besar, banyak, misalnya dialokasikan semua ke persediaan, berarti perusahaan bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan atau return jika tidak semuanya dialokasikan untuk persediaan. Itu maksud dari opportunity cost. Ada peluang untuk dapat keuntungan dari mengelola dana atau modal, tapi ternyata dana atau modal yang dimiliki justru dialokasikan untuk persediaan. Sementara misalnya persediaannya itu perputarannya lama misalnya ya. Artinya kan mandek ya di situ ya dananya ya. Terus biaya pemeliharaan di gudang tinggi, tadi sudah juga ya penjelasannya, kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, keausan, dan memperkecil keuntungan perusahaan. Ini konsekuensi yang timbul kalau perusahaan menyelenggarakan persediaannya dalam jumlah yang sangat tinggi. Nah, bagaimana kalau ternyata kebalikannya, stoknya itu terlalu sedikit ya? Kalau stoknya terlalu sedikit, oke lah misalnya ya komponen-komponen biaya pemeliharaan atau penyimpanan bisa kecil, tapi komponen biaya yang lainnya bisa besar. Ya, seperti tadi biaya pemesanannya atau pembeliannya ya, karena belinya jadi sering, pesannya jadi sering. Jadi yang besarnya adalah di komponen biaya pemesanan atau biaya pembelian. Proses produksi juga akan terhambat.
Karena perusahaan nyetoknya hanya dalam jumlah kecil aja gitu ya, membelinya itu pada saat diperlukan. Sedangkan untuk membeli itu dia butuh waktu. Ya, kan dari mulai order misalnya sampai datang itu kan butuh waktu yang misalnya nggak sebentar gitu ya. Apalagi kalau misalnya bahan bakunya itu diperolehnya itu dari luar pulau misalnya ya, atau dari luar kota, berarti kan butuh waktu gitu ya, butuh proses dari mulai dipesan sampai dengan nyampe, misalnya memakan waktu sekian jam atau bahkan sekian hari. Nah, jangan sampai nanti menghambat proses produksi. Produksinya terganggu. Kalau proses produksi terganggu, otomatis nanti kan terganggu juga gitu ya aktivitas penjualan untuk memenuhi permintaan konsumen. Nanti omset penjualannya, volume penjualannya bisa turun karena adanya keterlambatan produksi dan menghambat proses atau aktivitas penjualan. Nah, sehingga berdampak terhadap penurunan laba atau profit perusahaan. Nah, jadi di sini ya di manajemen persediaan itu kita akan menentukan jumlah kebutuhan persediaan ya, misalnya bahan baku ya yang harus tersedia. Nah, kalau perusahaan menyelenggarakan atau menyediakan bahan bakunya itu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan bahan baku, maka nanti komponen yang tinggi, biaya simpan dan biaya bunga ya, biaya pemesanan atau pembelian sih mungkin bisa kecil, tapi komponen biaya ininya dia bisa tinggi. Dan kalau sebaliknya jumlah bahan bakunya itu terlalu kecil daripada kebutuhan, seperti tadi yang sudah disampaikan ya, maka bisa menghambat proses produksi sehingga bisa menghambat juga kegiatan penjualan. Jadi intinya gini ya, kesimpulannya ya, untuk menyediakan stok atau persediaan atau ambil contoh bahan baku, itu perusahaan bisa belinya sekaligus gitu ya dalam jumlah banyak, bisa belinya bertahap, nyicil, beli saat dibutuhkan gitu ya, beli saat dibutuhkan, atau nanti mencoba menerapkan model manajemen persediaan EOQ, Economical Order Quantity, membeli atau menjaga gitu ya persediaannya itu, jumlahnya itu dalam kuantitas yang nantinya biayanya yang paling sedikit, yang paling murah. Nah, EOQ. Ini tadi sudah. Jadi EOQ atau Economical Order Quantity ini adalah metode, salah satu model manajemen persediaan yang bisa diterapkan ya, di mana nanti di sini jumlah atau kuantitasnya itu dipertahankan ya. Yang nantinya biaya persediaannya itu adalah yang paling efisien. Ya. EOQ itu terjadi atau bisa diterapkan ya, kondisinya itu pada saat biaya pemesanan itu nanti sama dengan biaya penyimpanan. Jadi ketika perusahaan mempertahankan persediaannya gitu ya di jumlah sebesar EOQ ini, jadi nanti kita ngitung kuantitasnya ya, jumlahnya ya, berapa yang dibeli, berapa yang dipertahankan ya, berapa yang dipesan, yang nantinya menghasilkan bahwa biaya persediaannya itu yang paling efisien. Dan besarnya biaya persediaannya itu ya, ini nanti antara biaya pemesanan dengan biaya penyimpanannya itu jumlahnya akan sama besar. Jadi kalau biaya pemesanannya 10.000, maka biaya penyimpanannya juga akan sebesar 10.000. Kalau perusahaan membeli, gitu ya, memesan atau mempertahankan stoknya, persediaannya di jumlah sebesar EOQ ini. Ada beberapa asumsi ya yang digunakan di dalam model manajemen persediaan EOQ ini, yaitu bahwa jumlah kebutuhan persediaan atau misalnya bahan baku sudah bisa ditentukan terlebih dahulu secara pasti. Artinya bahwa kebutuhannya itu relatif stabil ya untuk setiap periodenya ya. Bisa dijaga gitu ya, bahwa oh ya ini selama 1 tahun gitu ya perusahaan membutuhkan bahan baku dalam jumlah yang relatif stabil gitu ya, sama lah, nggak mengalami fluktuatif ya secara tajam. Jadi dianggap bahwa kebutuhan stoknya dia relatif bahan baku selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Ini narasinya kurang lebihnya sama gitu ya dengan yang tadi.
bahwa kebutuhannya itu oh ya sekian ya, untuk satu periodenya. Kemudian order atau pesanan itu persis tepat waktu diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau tinggal sebesar safety stock. Jadi nanti pada saat kita menghitung IOQ, prinsip dasar di IOQ itu kan kita menentukan jumlah atau kuantitas ya, membelinya itu di sebesar berapa unit misalnya ya, di berapa banyak. Dan kita menentukan juga nanti pada saat kapan perusahaan sudah harus melakukan pembelian atau pemesanan kembali atau di ROP, reorder point. Jadi sekali lagi di IOQ ini nanti kita menentukan jumlah atau kuantitasnya ya, yang harus dibeli, yang harus dipesan, dan kita menentukan kapan perusahaan harus sudah melakukan pemesanan kembali atau istilahnya adalah reorder point. Nah, di sini diasumsikan dianggap bahwa perusahaan itu akan mendapatkan barang yang dipesan, yang diorder itu tepat waktu. Ya, meskipun kenyataan di lapangan kan bisa saja keterlambatan ya, tapi di sini dianggap bahwa yang dipesan itu nanti tibanya tepat waktu. Karena nanti pada saat yang dipesannya itu yang gudang perusahaan, maka stok yang tersisa itu kalau perusahaan nggak menetapkan safety stock gitu ya, stok pengaman, berarti kan stok yang ada di perusahaan tinggal 0. Tapi kalau perusahaan menetapkan safety stock, stok pengaman gitu ya, persediaan
misalnya belinya tiap hari, nah, kan beda-beda mungkin ya antara saya dengan ibu Anda misalnya ya. Nah, itu kembali ke kebijakan masing-masing saja. Nah, tapi di sini sekali lagi kalau perusahaan menerapkan model IOQ, berarti nanti biaya persediaannya adalah yang paling murah. Kan bisa dibandingkan antara beli sekaligus gitu ya dengan beli sering. Itu nanti biayanya bagaimana dampaknya. Dan ternyata kalau belinya di sebesar IOQ, itu biayanya yang paling kecil. Nah, diilustrasikan di sini. Ya, kita lihat kalau misalnya itu belinya langsung sekaligus gitu ya, nyetok untuk 1 tahun, berarti dalam setahun itu hanya 1 kali beli. Artinya sekali beli itu jumlahnya langsung sebanyak 1.200 unit. Ya, langsung di 1.200 unit berarti nilai persediaannya adalah 1,2 M. Anda lihat kolom yang 1 kali dulu ya. 1,2 M dari mana? Tadi kan karena belinya 1.200, sedangkan 1 unitnya harganya 1 juta tadi ya di soalnya ya. Oh, berarti kan nilai persediaannya 1.200 unit dikalikan 1 juta sama dengan 1,2 M. Nilai persediaan rata-ratanya berapa? Yaitu 600 juta. Dari mana? Menggunakan rumus yang tadi bahwa persediaan rata-ratanya itu bisa kita hitung ya. Q per 2. Q-nya adalah 1.200 ya. Dibagi 2 yaitu 600 unit. Per unit 1 juta. Oh, berarti 600 kali 1 juta. 600 juta. Atau mau langsung boleh 1,2 M dibagi 2. Sama dengan 600 juta. Biaya penyimpanan setahun, tadi kan dikatakan biaya simpannya itu 40%-nya berarti ya. Oh, berarti 40% dari 600 juta. Sama dengan 240 juta. Dan biaya pemesanannya yaitu 15 juta karena order atau pembeliannya hanya 1 kali. Dan biaya pembelian atau pemesanannya 1 kalinya itu adalah sebesar 15 juta. Sehingga jumlah biaya persediaan seluruhnya 255 juta. Dari mana? Dari 240 juta ditambah 15 juta. Nah, sekarang kita lihat yang 2 kali. Yang frekuensi pembeliannya 2 kali. Berarti dalam setahun gitu ya. Perusahaan belinya itu 2 kali. Atau setiap 6 bulan sekali. Masing-masing berarti belinya itu sebanyak 600 unit. 600 unit gitu ya. Nanti 6 bulan kemudian 600 unit. Ya. Sehingga nilai persediaannya itu adalah 600 juta. 600 dikalikan 1 juta. Ya. Rata-ratanya adalah 300 juta. 600 juta dibagi 2. Atau 600 unit dibagi 2 sama dengan 300 unit. 300 unit dikali 1 juta. Sama aja ya. Biaya penyimpanannya setahunnya itu 120 juta. Dari mana? Karena tadi katanya 40%. 40% dari 300 juta. Sama dengan 120 juta. Biaya pemesanannya itu jadi 30 juta. Kenapa 30 juta? Karena pesannya itu 2 kali. Setiap kali memesannya itu tadi biayanya adalah 15 juta. Oh, berarti 2 kali 15 juta. Sama dengan 30 juta. Sehingga total biaya persediaannya adalah 150 juta. Dari mana? 120 ditambah 30 juta. Ya. Yang lainnya juga sama, yang 3 kali kita hitung lagi gitu ya. Yang 3 kali, oh berarti kan 4 bulan sekali ya. 4 bulan sekali, setiap kali pesannya sebesar 400 unit. Sehingga nanti nilai persediaannya 400 juta. Nilai persediaan rata-ratanya 200 juta. Biaya simpannya jadi 80 juta. 40% kali 200 juta. Biaya pemesanannya 45 juta. Dari mana? Karena 3 kali 15 juta. Sehingga biaya keseluruhannya 125 juta. 80 ditambah 45. Nah, sekarang kita lihat yang di 4 kali, yang IOQ tadi. Tadi kan IOQ-nya itu kan 300 unit ya. 300 unit berarti dalam setahun itu perusahaan melakukan pembelian atau pemesanan adalah sebanyak 4 kali. Ya. Kita lihat yang 4 kali. Setiap kali mesannya adalah 300 unit. Nilai persediaannya 300 juta. 300 dikali 1 juta. Rata-rata persediaannya 150 juta. 300 juta bagi 2 aja ya. Atau kalau mau 300 unit bagi 2 sama dengan 150 unit. 150 unit nanti dikalikan 1 juta. Sama aja ya, cuman bolak-balik. Biaya simpannya 60 juta. 60 juta dari mana? 40% dari 150 juta. Biaya pemesanannya
60 juta juga. Dari mana? Dari 4 kali pesan, 4 kali beli ya, kali 15 juta. Sehingga jumlah biaya persediaannya adalah 120 juta, 60 juta tambah 60 juta. Nah, kalau Anda nyimak dengan baik, tadi sudah disampaikan ya, bahwa di IOKI ini itu nanti besarnya biaya simpan akan sama dengan besarnya biaya pembelian atau pemesanan. 60 juta untuk biaya simpan dan 60 juta untuk biaya pesan. Nah, di sini di tabel ini Anda bisa lihat dan bandingkan antara yang belinya 1 kali, yang 2 kali, yang 3 kali, yang 4 kali, yang 6 kali, 10 kali, 12 kali, atau bahkan misalnya Anda mau ngitung lagi gitu ya, frekuensi pembeliannya 20 kali, boleh, mangga. Ya, misalnya ya Anda hitung jumlah unit sekali pesannya berapa, oh 60 unit berarti nilai persediaannya 60 juta gitu ya. Rata-rata persediaannya nilainya 60 juta bagi 2, 30 juta. Ya. Biaya simpannya 40% dari, tadi berapa, 30 juta. 40% dari 30 juta berapa? 12 juta ya, 12 juta. Biaya pemesanannya jadi berapa? Satu kalinya kan 15 juta. Kalau 20 kali pesan berarti 20 kali 15 juta, tinggal dihitung aja. Nah, ternyata kita bisa lihat bahwa yang biayanya paling kecil, yang paling ekonomis adalah di IOKI tadi. Di membelinya sebanyak 4 kali, di sejumlah 300 unit. Jumlah biaya persediaannya adalah 120 juta. Anda bisa lihat yang paling bawah ya. Jumlah biayanya 120 juta. Yang lainnya biayanya lebih besar. Paham? Sampai sini paham? Paham ya, mudah-mudahan ya. Jadi sekali lagi prinsip IOKI ini nanti dia menghasilkan biaya persediaan yang paling ekonomis. Itu kenapa dibilangnya itu IOKI, Economical Order Quantity. Jumlah pembelian gitu ya, kuantitas pembelian yang paling ekonomis. Kalau ekonomis kan berarti kita bicara biaya ya, biayanya murah. Oke. Prinsip berikutnya ya, konsep dasar berikutnya dari IOKI adalah ROP, reorder point. Tadi kalau Anda masih ingat yang ini ya, nah ini. Tadi kita sudah ngitungnya ya, yang IOKI-nya berapa, jumlah kuantitasnya. Nah sekarang kita ke reorder point-nya. Kapan perusahaan harus melakukan order kembali? Pada saat stoknya itu tinggal berapa. Ya. Jadi reorder point ini adalah saat atau titik kapan sih perusahaan sudah harus melakukan pemesanan. Sehingga nanti yang dipesannya itu, tibanya itu tepat waktu ketika stoknya itu habis atau tersisa sebesar safety stock. Ya. Nah, dalam menentukan reorder point harus diperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama lead time. Lead time ini adalah waktu tunggu. Harus diperhitungkan waktu tunggu dari mulai order sampai dengan datang itu makan waktu berapa lama. Hitungannya apakah jam misalnya ya, atau harian, atau mingguan, atau bagaimana. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa? Jangan sampai nanti pada saat menunggu, stok bahan bakunya misalnya sudah habis, harus masuk produksi, tapi yang dipesannya belum nyampe, misalnya. Jadi harus dipastikan bahwa stoknya itu tersedia selama menunggu. Ya. Makin lama lead time, maka makin besar pula stok atau bahan yang diperlukan selama waktu tunggu. Kemudian tingkat pemakaian per satuan waktu tertentu atau average usage-nya. Ya. Tadi misalnya dibutuhkan waktu tunggunya itu 3 hari misalnya ya. Nah per harinya itu diperlukan rata-ratanya berapa kebutuhannya. Misalnya kebutuhan hariannya 100 kg. Ya. Per harinya itu kebutuhan masuk proses produksi misalnya 100 kg. Karena tadi lead time-nya 3 hari, oh berarti kan selama menunggu itu nanti harus tersedia stok banyak 300 kg, 3 hari kali 100 kg. Karena nanti ketika yang dipesannya nyampe, oh berarti yang 300 kg-nya ini habis, terpakai, ya, masuk proses produksi misalnya ya. Yang tersisa tinggal safety stock. Kalau perusahaan menetapkan safety stock, nah kebijakan mengenai safety stock itu nanti dikembalikan lagi ke perusahaan masing-masing. Nah, bisa berbeda kebijakan. Berikutnya ini safety stock ya, kebetulan tadi lagi bahas safety stock. Safety stock itu adalah stok minimal persediaan pengaman yang harus dimiliki.
Jangan sampai 0 ya, sebisa mungkin sih jangan sampai 0 baru ini ya, misalnya baru pesen, baru order. Harus ada stok pengaman buat jaga-jaga ya. Saya misalnya natepin ini, misalnya ya apa, ngomongin ini aja lah ya, uang misalnya ya. Saya menetapkan bahwa di dompet saya minimal jangan sampai kurang dari 100.000. Oh, berarti itu safety cash saya, saldo kas minimal saya ya. Atau misalnya saya menetapkan bahwa stok telur di kulkas saya gitu ya, jangan sampai kurang dari setengah kilogram misalnya. Karena kalau sudah karena kalau kurang dari setengah kilogram misalnya ya, berarti saya sudah harus melakukan pembelian lagi. Itu standar saya misalnya, atau ibu Anda misalnya berbeda. Ada yang menetapkan stok telur di kulkas misalnya jangan sampai kurang dari 1 kilogram misalnya. Nah, itu menetapkan safety stock, stok pengaman. Stok bisa buat jaga-jaga gitu ya, antisipasi barangkali misalnya terjadi lonjakan produksi misalnya ya, kalau kita bicara di perusahaan, berarti kan safety stock ini bisa digunakan. Atau barangkali terjadi keterlambatan pengiriman, maka perusahaan bisa menggunakan safety stock ini juga. Bagaimana menentukan reorder point? Reorder point bisa kita hitung, bisa kita tentukan menggunakan rumus ini. Reorder point itu sama dengan kebutuhan selama waktu tunggu atau selama lead time nanti ditambah dengan kebutuhan sebagai safety stock-nya. Kebutuhan selama waktu tunggu itu adalah berapa lama waktu tunggunya ya, berapa lama lead time-nya dikalikan dengan average usage, pemakaian atau kebutuhan rata-rata. Nah, perharinya berapa misalnya ya, atau per waktunya, per minggunya berapa misalnya ya. Intinya kan ini harus dipersiapkan selama waktu tunggu stoknya tersedia sejumlah berapa. Kemudian ditambah dengan safety stock. Apakah langsung ditetapkan misalnya sebagai safety stocknya sekian unit, sekian kilogram misalnya ya, atau dalam menetapkan safety stocknya misalnya tertentu. Oh, misalnya safety stock ditetapkan sebesar 50% dari kebutuhan selama waktu tunggu misalnya, boleh gitu ya. Karena ada banyak hal, ada banyak faktor yang nanti bisa mempengaruhi besar kecilnya perusahaan menetapkan safety stock. Tergantung, bisa dipengaruhi oleh faktor pengalaman, dipengaruhi oleh faktor keterlambatan, bisa dipengaruhi oleh faktor dana atau modal yang tersedia ya. Reorder point bisa ditetapkan dengan berbagai cara. Di antaranya menetapkan penggunaan selama lead time ditambah dengan persentase tertentu, atau dengan menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. Oke, mungkin kalau dibaca narasinya gitu ya, teorinya belibet, tapi nanti kalau udah diaplikasikan ke contoh mah ya, dicoba ke contoh terasa lebih mudah. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, berkaitan dengan safety stock, faktor-faktor yang bisa menjadi pertimbangan perusahaan menetapkan besar kecilnya safety stock berdasarkan faktor pengalaman. Misalnya berdasarkan faktor pengalaman, oh bahwa ada kalanya perusahaan itu mengalami lonjakan produksi misalnya. Nah, berdasarkan pengalaman tadi sehingga perusahaan menetapkan safety stock misalnya jumlahnya sekian. Karena pernah ada kejadian lonjakan produksi misalnya. Itu berkaca dari pengalaman. Atau bisa juga berdasarkan pengalaman ya, pernah terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku. Ini berarti kan double gitu ya, berdasarkan pengalaman dan pernah terjadi keterlambatan. Sehingga nantinya perusahaan menetapkan stoknya sebagai stok bahan bakunya misalnya sekian. Bisa juga faktor dugaan. Nah, dugaan berarti judgment gitu ya. Faktor dugaan ini berarti gimana? Oh, misalnya gini. Ini karena momennya misalnya menjelang lebaran gitu ya, Idul Fitri, ini kayaknya nanti ada lonjakan permintaan dari konsumen, ini akan naik misalnya sebesar 100% dibandingkan hari biasa misalnya. Ini kan dugaan ya, ramalan. Nah, karena menduga bahwa penjualan itu akan mengalami peningkatan 100% ya, si konsumen ini akan
meningkatkan permintaannya. Berarti nanti perusahaan menetapkan stok, misalnya stok produk jadinya gitu ya, lebih banyak dibanding hari-hari biasanya misalnya. Itu ya. Bisa juga faktor biaya, ini dikaitkan dengan dana atau modal. Dana atau modalnya itu memungkinkan nggak misalnya perusahaan menyediakan sebagai safety stock dalam jumlah banyak. Kalau memang terbatas dan atau modalnya, apalagi kalau dikaitkan dengan biaya modal gitu ya, biaya modalnya tinggi, yang nantinya modalnya itu akan dibelikan sebagai safety stock, oh berarti misalnya sebagai safety stocknya jangan banyak-banyak. Apalagi dana atau modal yang tersedianya misalnya terbatas. Daripada minjem sehingga timbul biaya, jadi yang ada aja misalnya, yang ada di perusahaan. Jadi ini bisa ngaruh ke penetapan safety stock. Kalau memang dana atau modalnya tersedia gitu ya, dan nggak perlu pinjem, ya udah nggak masalah, misalnya nyetok banyak. Kayak misalnya saya gitu ya, awal bulan baru gajian. Nah, kira-kira ngeganggu pos-pos yang lain nggak? Kalau misalnya saya langsung nyetok banyak, kebutuhan dapur, kebutuhan rumah tangga, kalau dirasa nggak ngeganggu, ya udah saya belikan aja misalnya sabun cair sekian saset misalnya ya, toh nggak ngeganggu pos pengeluaran yang lain misalnya. Saya belikan misalnya apalagi ya, minyak goreng, langsung nyetok misalnya untuk 1 bulan, langsung yang pakai dirijen misalnya yang 5 liter, karena nggak ganggu misalnya pos-pos yang lain. Itu kan kembali lagi ke masing-masing, dana atau modalnya tersedia atau enggak. Mungkin berbeda dengan yang lain, ada yang oh kalau minyak goreng misalnya cuma bisa 2 liter lah untuk 1 bulan misalnya, karena kalau memaksakan lebih dari 2 liter nanti ngeganggu pos yang lainnya misalnya. Itu ya. Yang keterlambatan tadi sudah ya disinggung ya. Udah jam 10 ya, ini webinarnya udah mulai tapi nggak apa-apa deh. Nah, di sini ada contoh ya. Misalnya perusahaan menetapkan lead time bahan baku itu 4 minggu. Jadi 4 minggu ini adalah waktu tunggu dari mulai perusahaan order bahan baku A sampai dengan si bahan baku A ini nyampe ke gudang perusahaan. Nah, misalnya pemakaian rata-rata sebesar 250 kg per minggu. Jadi kebutuhan untuk bahan baku A ini yang nantinya dia masuk proses produksi per minggunya 250 kg. Tentukan reorder point kalau perusahaan menetapkan bahwa safety stock itu adalah sebesar pemakaian rata-rata untuk 2 minggu. Oke, kita hitung dulu ya yang A sebelum ke yang B. Tadi menghitung reorder point ya, pada prinsipnya kebutuhan selama lead time-nya berapa ditambah dengan kebutuhan sebagai safety stock. Itu ya, kebutuhan lead time ditambah kebutuhan sebagai safety stock. Kita lihat kebutuhan selama lead time-nya berapa. Lead time-nya berapa lama, nanti dikalikan dengan kebutuhan atau pemakaian rata-rata. Di sini lead time-nya adalah 4 minggu ya, berarti 4 minggu kalikan per minggunya itu 250 kg. 4 kali 250 kg, berarti 1000 kg. Ini bahan baku yang harus disediakan selama menunggu. Jangan sampai kurang dari 1000 kg. Ya, ini pun asumsinya bahwa yang dipesan nanti tepat waktu. Nah, kalau terjadi keterlambatan, misalnya 4 minggu 2 hari, kan bisa ngambat produksi ya, berarti perusahaan bisa ngambil nanti dari safety stock. Oke, sampai sini berarti kebutuhan selama waktu tunggunya adalah 1000 kg. 4 kali 250 kg ya. Nah, nanti ditambah safety stock-nya. Nah, karena safety stock-nya itu ditetapkan atau ditaksir sebesar pemain rata-rata untuk 2 minggu, oh berarti sebagai safety stock-nya adalah 2 minggu dikali 250 kg. Si safety stock-nya ini adalah sebesar 500 kg. Sehingga reorder point-nya adalah 1000 kg ditambah 500 kg, yaitu 1500 kg. Apa artinya 1500 kg? Artinya ketika stok bahan baku A tersisa di gudang sebanyak 1500 kg, itu perusahaan sudah harus melakukan order bahan baku A. Sudah harus order lagi. Karena yang 1000 kg-nya ini akan habis. Terpakai, digunakan, masuk ke proses produksi. Ketika si bahan baku yang dipesannya itu nyampe ke gudang perusahaan.
Nanti yang tersisa adalah sebesar 500 kg sebagai safety stock. Itu pun kalau nggak terjadi peningkatan gitu ya, lonjakan produksi. Itu pun kalau nggak terjadi keterlambatan pengiriman. Oke, untuk yang A bisa dipahami? Yang A bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, yang B? Yang B bisa dipahami juga yang B. Nah, di sini safety stock-nya itu misalnya langsung ditetap sebesar 750 kg. Oh, berarti reorder point-nya tadi kan 1000 kg ya, 1000 kg ditambah 750 kg. Jika stok bahan baku A tersisa di gudang sebesar 1750 kg, berarti perusahaan sudah harus melakukan order kembali bahan baku A. Gitu ya. Misalnya ditetapkan bahwa safety stock itu 50% dari penggunaan selama lead time. Dan ditetapkan bahwa lead time-nya 6 hari. Sedangkan kebutuhan bahan setiap harinya 3 unit. Tentukan reorder point-nya. Oke, reorder point-nya kita tentukan kebutuhan selama lead time. Lead time-nya di sini 6 hari ya. 6 hari dikali per harinya 3 unit. Oh, berarti selama waktu tunggu harus tersedia sebanyak 18 unit. 6 hari dikali 3 unit. Ya. Dan sebagai safety stock-nya sebesar 50% dari kebutuhan selama lead time. Oh, berarti 50% dari 6 kali 3 tadi. Separuh dari 18 unit. 50% dari 18 unit berapa? 9 unit. Sebagai safety stock. Sehingga reorder point-nya adalah 27 unit. Pada saat stok bahan tersebut tersisa 27 unit, maka perusahaan sudah harus melakukan order kembali. Ya. Nomor 3. Diketahui kebutuhan safety stock sama dengan kebutuhan bahan selama 4 hari. Lead time 6 hari dan kebutuhan bahan adalah 3 unit per hari. Kapan pesanan harus dilakukan kembali atau hitung reorder point-nya. Ingat ya, prinsipnya kebutuhan selama lead time-nya berapa ditambah dengan kebutuhan sebagai safety stock. Kebutuhan selama lead time-nya berarti 6 hari dikalikan 3 unit. Nanti ditambah dengan, sebagai safety stock-nya itu kebutuhan selama 4 hari. Berarti 4 hari dikali 3 unit. Kebutuhan selama lead time-nya 18 unit, kebutuhan sebagai safety stock-nya adalah 12 unit. Sehingga reorder point-nya adalah 30 unit. Ketika stok bahan tersebut tersisa 30 unit di gudang, maka perusahaan sudah harus melakukan order kembali bahan tersebut. Bisa kira-kira? Saya, mudah-mudahan ya. Oke, berikutnya contoh lainnya. Penggunaan bahan baku per hari rata-rata 15 kg. Berdasarkan pengalaman, diperkirakan bahwa keterlambatan pengiriman bahan baku adalah 10 hari. Nah, ini berkaca dari pengalaman nih ya. Jadi antisipasi jika terjadi keterlambatan, maka perusahaan mempertimbangkan bahwa sebagai safety stock-nya adalah sebesar 150 kg. Terlambatnya 10 hari, gitu ya, rata-rata per harinya 15 kg. Bisa dipahami sampai nomor 4? Bisa dipahami sampai nomor 4, ini pada kemana ya? Videonya pada nggak nongol ya? Pada nggak nongol ini, pada off. Sabar ya, bentar lagi lah paling. Oke, kalau Anda memahami, coba ya. Saya mau tanya. Kita lewat dulu, yang ini abaikan dulu. Nah, misalnya perusahaan itu butuh waktu menunggu bahan baku dari mulai dipesan sampai dengan nyampe ke gudang perusahaan, itu butuh waktu 4 hari misalnya. Rata-rata kebutuhan bahan baku tersebut per harinya adalah 100 kg. Jika perusahaan menetapkan sebagai safety stock-nya adalah sebesar 500 kg, berarti reorder point-nya itu kapan? Ada yang tahu? Bisa langsung jawab. Saya ulangi, lead time-nya itu 4 hari. Lead time adalah waktu yang diperlukan dari mulai order sampai dengan datang. Butuh waktu 4 hari misalnya.
Sedangkan perharinya kebutuhannya itu adalah 100 kg untuk bahan baku tersebut. Kakak, tolong jangan ganggu ya. Nanti dulu kakak, sabar. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa sabar ya kalau anak-anak tuh ya dibilang sabar juga. Misalnya, safety stocknya itu 500 kg. Berarti reorder point-nya berapa? Reorder point-nya berapa? Ayo, saya udah mengulang sampai 2 kali itu. 900 bukan? 900 kilogram. Ya, hati-hati ya satuannya ya, menyesuaikan nanti kalau di ujian tuh, kalau misalnya soalnya esai, jangan lupa satuannya, karena saya tuh suka agak gemes, suka agak rewel kalau satuan yang nggak ditulis. Misalnya rupiah, 3.000 rupiah, nulisnya cuma 1.000 doang. Cuman 3.000 itu kan bisa diartikan bisa 300 unit, 3.000 kilo, 3.000 pieces misalnya ya, padahal itu menunjukkan uang. Ya 3.000-nya tambahkan gitu ya, ada rupiahnya. Betul ya, 900 kg ya. Oke, berarti bisa paham. Nomor 5, ini coba Anda hitung. Dari order point-nya coba dihitung deh. Biar cepat. Kalau IOQ-nya kan kita bisa pakai rumus IOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 dikali 2. Coba tolong dihitung ya kalkulatornya. Meskipun sudah ada jawabannya. Berapa akar kuadrat dari 2 dikalikan 2,6 juta dikalikan 400.000 nanti dibagi 2% dari 10.000. Hitung dulu yang 2 kali 2,6 juta kali 400.000, hasilnya berapa, nanti dibagi 2% kali 10.000. Hasilnya berapa gitu ya, hasil yang tadi nanti akar kuadratkan. Oke, berapa hasilnya? Hasilnya kita langsung lihat aja deh ya. Nanti Anda coba hitung kembali. IOQ-nya sama dengan 101.980 kg. Akar kuadrat dari 2 kali 400.000 kali 2.600.000 ya, dibagi 2% kali 10.000. Berikutnya yang B, reorder point-nya. Nah, di sini Anda harus pintar-pintar baca soal ya. Prinsipnya kebutuhan selama lead time-nya berapa dan sebagai safety stock-nya berapa. Nah, di sini soalnya kebutuhan bahan baku selama setahun 2,6 juta kilogram. Biaya pemesanannya 400.000, biaya simpan ini, safety stock-nya itu 50.000 kilogram. Dan waktu pengiriman pesanan adalah 2 minggu. Kalau kita nggak pintar-pintar baca kondisi, nanti kita kesulitan. Ini waktu tunggunya ada 2 minggu, tapi kebutuhan sebagai average usage-nya berapa? Kok nggak ada? Kalau yang nggak pintar baca soal itu nanti kesulitan. Berarti 2 minggu kali berapa ya? Nah, ini Anda lihat di sini.
kita bisa menentukan kebutuhan bahan baku ini selama 1 minggunya, yaitu dengan cara kita bagi kebutuhan bahan baku selama 1 tahun kan 2,6 juta ya. Kita bagi 1 tahun itu ada berapa minggu? Setahun ada berapa minggu, sayang? Setahun ada berapa minggu? Standar yang dipergunakan 1 tahun berapa minggu coba? Ada yang tahu? Standar kesepakatan tuh yang disepakati bahwa 1 tahun itu terdiri dari berapa minggu? 28 dah, Bu. Berapa? 48. 48, yakin? 48. Yakin 48. Berapa? 52. Oke, 52. Itu kesepakatan ya, standar bahwa 1 tahun adalah terdiri dari 52 minggu. Jadi nanti kita bisa menghitung kebutuhan bahan baku tersebut dalam 1 minggunya adalah 2,6 juta dibagi 52. 2,6 juta dibagi 52 berapa? 2,6 juta dibagi 52. 50.000. Berarti kebutuhan bahan baku tersebut per minggunya adalah 50.000 kilogram. Sehingga kita bisa menentukan, menghitung, oh bahwa kebutuhan selama menunggunya, selama lead time-nya adalah, waktu tunggunya adalah 2 minggu, dikalikan 50.000 kilogram. Average usage selama 1 minggunya kan 50.000 kilogram ya. Oh berarti selama menunggu harus tersedia sebanyak 100.000 kilogram. Itulah kebutuhan selama lead time. Nah, sekarang safety stock-nya. Safety stock sudah ditetapkan, yaitu sebesar 50.000 kilogram. Oh, berarti tinggal dijumlahkan aja dengan yang tadi 100.000 kilogram. Sehingga, reorder point-nya adalah 100.000 kilogram ditambah 50.000 kilogram, yaitu 150.000 kilogram. Ketika stok bahan baku itu tersisa 150.000 kilogram, maka perusahaan sudah harus melakukan pemesanan kembali. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang masih bingung? Mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi prinsip dasar di OKI kita ngitung jumlah dan kuantitasnya yang nantinya menghasilkan biaya yang paling ekonomis, biaya yang efisien, dan kita menentukan reorder point. Kapan sih perusahaan sudah harus melakukan order kembali? Ya, dengan memperhatikan faktor-faktor yaitu lead time, average usage gitu ya, dan safety stock. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau sudah ini ya, tolong diaktifkan kembali ya videonya ya. Nah, ini sebagai wawasan ya, ada salah satu lagi manajemen persediaan, yaitu model just in time. Pernah dengar just in time? Pernah dengar just in time istilah ini? Belum pernah? Atau sudah? Mungkin lupa. Taunya on time, Bu, gitu ya, tepat waktu. Apa yang dimaksud just in time? Jadi model just in time ini adalah model manajemen persediaan di mana perusahaan itu berusaha meniadakan stok di gudang. Berupaya untuk meniadakan stok di gudang. Jadi artinya stoknya itu dikondisikan 0. Artinya nggak nyetok ya. Kenapa nggak nyetok? Karena tadi bahwa berkaitan dengan persediaan itu timbul biaya. Ada biaya pemesanan ya. Belum lagi harus mencurahkan tenaga, pikiran, waktu. Nah, di just in time ini dikatakan bahwa segala sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah ke produk ya, itu dikatakan pemborosan. Maka pemborosan itu yang coba dihilangkan di model just in time ini. Sehingga perusahaan tidak menyelenggarakan stok di gudang. Nggak kayak tadi gitu ya, nyetok dalam jumlah banyak misalnya di gudang, atau nggak nyetok jumlah sedikit di gudang. Enggak, tapi perusahaan benar-benar
stoknya itu sama dengan 0. Artinya hanya pada saat diperlukan saja, dalam jumlah yang dibutuhkan, lalu yang diperlukannya apa, pada saat itulah disediakan. Itu konsep just in time. Jadi yang diperlukannya misalnya apa? Oh, misalnya spare part A ini diperlukan pada saat jam segini, misalnya ya, jumlahnya segini. Ya udah, pada saat itulah disediakan. Spare part itu jumlahnya segitu pada jam itu. Nangkep maksud saya. Nangkep ya, bisa diterima ya. Jadi sekali lagi, model just in time ini, perusahaan itu menyediakan persediaannya hanya pada saat diperlukan, dalam jumlah yang dibutuhkan, dan dalam jenis yang diperlukan saja. Misalnya tadi spare part A diperlukan sejumlah 1000 unit misalnya ya, jam segini atau hari ini. Ya udah, pada saat itu aja disediakannya. Jadi nggak nyetok di gudang. Simple, sederhana, tapi dalam penerapannya itu benar-benar sudah harus terkoordinasi, terintegrasi gitu ya, sudah inilah berarti ya, terkomputerisasi misalnya ya, antara perusahaan dengan supplier atau pemasoknya. Oh iya, pada saat dibutuhkan berarti pada saat itu segera si supplier, si pemasok menyediakan misalnya ya spare part A tadi, jumlahnya sekian, jenisnya ini. Jadi yang ditetapkan di sini sama sekali nggak nyetok persediaan di gudang. Persediaan di gudangnya itu dinolkan karena nanti timbul pemborosan. Perlu orang gitu ya untuk mengelolanya, perlu waktu, perlu biaya, perlu tenaga, pikiran. Itu yang coba dihilangkan ya. Jadi model just in time ini digagas oleh perusahaan-perusahaan fabrikasi ya, kayak perusahaan Toyota ya, nggak mau nyetok di gudang itu, nggak, nantinya boros, nantinya timbul biaya. Itu ya untuk just in time ini gambarannya. Ini manajemen fabrikasi modern yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan pada saat yang dibutuhkan saja. Pada saat diperlukan untuk proses produksi misalnya ya jam sekian jumlahnya sekian yang dibutuhkan ini ya sudah pada saat itu saja disediakan. Atau misalnya perusahaan itu hanya memproduksi ketika konsumen atau pelanggan misalnya memerlukan barang tertentu gitu ya jumlahnya segini pada saat ini ya perusahaan memproduksi pada saat itu saja. Konsep just in time ini adalah konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang. Karena tadi katanya segala sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah itu dianggap sebagai pemborosan. Ngapain gitu ya nyetok di gudang? Ngapain? Ya, timbul biaya di situ. Oke, ini ya mengenai just in time. Ini tadi ini ya, pemborosannya ini bisa disebabkan oleh overproduksi, waktu tunggu, transportasi. Nah, hal-hal ini berusaha dihilangkan di model just in time. Nah, dengan demikian untuk manajemen persediaan materinya saya anggap selesai sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk manajemen persediaan? Atau barangkali mau menyamakan materi dengan kelas 2L ya? Barangkali ada waktu kosong kapan gitu misalnya biar nggak ketinggalan. Hari apa barangkali gitu ya mau ya biar sama kan udah selangkah lebih maju satu materi di depan ya untuk kelas 2L. Kelas ini karena minggu kemarinnya minta libur dan tanggal merah, jadi tertinggal satu materi. Silahkan lah mau barangkali mau diulin ya. Anda satu kelas, apakah mau ada alokasi waktu tambahan sebagai pengganti minggu depan atau nggak apa-apa deh Bu. Ya, nanti juga
bisa dikejar kok misalnya ketertinggalannya. Intinya untuk manajemen persediaan mas selesai sampai di sini dari saya. Jika tidak ada yang ditanyakan, berarti saya akhiri saja biar saya bisa segera ikut acara webinarnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini berapa orang nggak masuk berarti ya? Karena yang ikutan 29 orang. Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kebetulan kan kosong juga ya andanya ya hari Selasa pagi. Dari saya cukup. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita lanjut lagi ya. Nah, mudah-mudahan masih diberikan waktu gitu ya, umur panjang, nikmat sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sekian dari saya. Mari kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, kelas 2M ya. Ya, Silahkan Ibu. dilanjut istirahatnya, barangkali mau dilanjut santainya. Dari saya sekian, saya akhiri dulu. Sampai ketemu lagi.